Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Plastik memang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Namun di balik kemudahannya, ada masalah besar yang sedang kita hadapi. Limbah plastik yang menumpuk dan sulit terurai. Maka disinilah kami, PT Ekopack Nusantara hadir membawa solusi. Kami percaya, kemasan bukan hanya sekedar pelindung produk, tetapi juga sebuah wujud tanggung jawab terhadap bumi. Dalam manajemen strategik, tahap pertama adalah analisis lingkungan, yaitu memahami masalah nyata di sekitar dan menemukan peluang perubahan. Kami memulainya dari isu besar yang relevan dengan keberlanjutan, yaitu limbah plastik yang terus-menerus meningkat. Dari sinilah lahir gagasan awal PT Ekopack Nusantara. Oke rekan-rekan, kita mulai dari hal yang paling penting terlebih dahulu. Sebenarnya isu apa yang ingin kita jawab lewat ide bisnis ini? Kalau dilihat dari berita akhir-akhir ini sih, Indonesia masih menjadi salah satu penyumbang limbah plastik terbesar di dunia ya. Banyak banget UMKM yang masih pakai plastik sekali pakai karena murah dan praktis. Iya, dan parahnya lagi kemasan itu bisa langsung dibuang setelah dipakai. Kalau kita bisa buat alternatif kemasan yang bisa terurai cepat, itu bakal berdampak besar bagi lingkungan kita. Setuju, tapi jangan lupa bahan ramah lingkungan itu masih mahal di pasaran. Jadi kita harus bisa cari bahan lokal yang lebih efisien biar harga jual tetap bersaing. Nah, kalau dari sisi branding sendiri, tren konsumen sekarang juga mulai berpikir lebih hijau. Mereka suka kalau brand punya nilai berkelanjutan. Oke, berarti di sini garis besarnya kita akan membuat sebuah kemasan ramah lingkungan yang berbahan dasar alami dan juga bisa terurai dengan cepat. Dimana kalau kita namakan bisnis ini PT Ekopack Nusantara, kemasan hijau untuk masa depan Indonesia. Setelah menemukan ide, kami masuk ke tahap analisis lingkungan eksternal dan internal. Sesuai teori strategic management proses oleh Fred R. David, kami menilai peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan agar ide ini bukan hanya inspiratif, tetapi juga realistis dan berkelanjutan. Dari hasil riset yang saya lakukan, peluang kita ini besar. Masyarakat mulai peduli dengan lingkungan, apalagi sejak adanya kampanye bebas plastik dari pemerintah. Tetapi untuk ancamannya, banyak pesaing asing yang sudah duluan masuk ke dalam pasar. Itu berarti kita harus punya keunggulan yang sulit ditiru. Dari sisi biaya, kita bisa memanfaatkan bahan baku lokal kayak ampas tebu, singkong atau bambu yang harganya murah tapi berkualitas. Oke, kalau dari sisi teknis, yaitu terkait bahan-bahan itu bisa diproses jadi kemasan yang terurai dalam waktu 90 hari, jadi bukan cuma terkait ramah lingkungan tapi juga efisien. Oke, kalau begitu kita bisa tampilkan dengan produk lokal, dampak global. Jadi bukan cuma menjual kemasan, tapi juga cerita keberlanjutan berbaliknya. Ide yang sangat bagus. Berarti kita akan memakai pendekatan strategi diferensiasi porter, menciptakan nilai unik lewat inovasi dan juga keberlanjutan. Nah, dari sini kita bisa lanjut untuk merumuskan visi, misi, tujuan dan juga strategi supaya arah kita akan makin jelas ke depannya. Dalam teori manajemen strategik, visi adalah arah jangka panjang yang menjawab pertanyaan, kita ingin menjadi siapa di masa depan? Nah, bagi PT Ekopack Nusantara, visi bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Oke, kita akan mulai dari visi terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang ingin kita capai dengan berdirinya PT Ekopack ini? Kalau dari yang saya lihat sih, Ekopack bisa menjadi pelopor kemasan hijau di Indonesia ya. Visi kita itu harus kuat, tetapi juga menggugah semangat perubahan. Ya, saya setuju. Kita ingin mengubah cara orang melihat kemasan bukan cuma sekedar pembungkus, tapi juga bagian dari solusi lingkungan. Oke, jadi kalau gitu bisa disimpulkan menjadi pelopor kemasan hijau di Indonesia yang mendukung ekonomi sirkular dan lingkungan berkelanjutan. Oke, visi yang sangat keren. Itu kalimat yang menggambarkan impian perusahaan kita. Jadi sudah kita tetapkan ya, visi resmi dari PT Ekopack Nusantara adalah menjadi pelopor kemasan hijau di Indonesia yang mendukung ekonomi sirkular dan lingkungan berkelanjutan. Dalam manajemen strategik,
Misi adalah turunan dari visi, sebuah bentuk tindakan nyata yang menunjukkan bagaimana perusahaan bergerak menuju tujuannya. Setiap misi harus mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke perumusan misi. Di sini kita butuh langkah nyata untuk mewujudkan visi yang telah kita rumuskan tadi. Baik, untuk yang pertama mungkin saya bisa mengusulkan terkait pengembangan produk kemasan biodegradable dari bahan alami lokal. Untuk usulan kedua, saya mengusulkan adanya edukasi UMKM untuk memulai beralih ke kemasan ramah lingkungan. Dan yang ketiga ini mungkin bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah dan komunitas untuk memperluas dampaknya. Untuk saran saya yang terakhir mungkin bisa membangun kesadaran konsumen melalui kampanye eco-branding. Oke, perfect. Jadi misi kita ini nggak cuma soal produk, tetapi juga perubahan perilaku dan juga kolaborasi. Dalam prinsip strategic management, tujuan harus bersifat SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Tujuan ini menjadi tolak ukur keberhasilan strategi keberlanjutan kami. Oke, selanjutnya kita akan menentukan tujuan yang bisa diukur. Mungkin ada Sarah. Mungkin targetnya yang akan dicapai itu 10% pangsa pasar kemasan ramah lingkungan di Indonesia dalam 5 tahun. Lalu juga bisa mengurangi 500 ton limbah plastik sekali pakai untuk setiap tahunnya. Dan juga bisa menjadikan Ecopack sebagai merek pilihan utama UMKM di seluruh Indonesia. Oke, bagus. Semua tujuan tersebut realistis dan juga terukur. Dalam manajemen strategik, strategi adalah cara menerjemahkan visi dan misi menjadi rencana tindakan. Kami mengacu pada teori Porter serta prinsip green innovation dan circular economy untuk menciptakan daya saing berkelanjutan. Oke, untuk strategi korporasi fokus kita pada pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi hijau. Dan mungkin strategi bisnisnya itu diferensiasi produk berbasis nilai lingkungan yang sulit ditiru pesaing. Selanjutnya untuk strategi fungsional mungkin bisa mengoptimalkan rantai pasok lokal supaya efisien. Dan menurut saya kalau dari strategi pemasarannya, eco-branding kemasan yang bukan cuma menjual tapi juga menginspirasi. Oke, semuanya sudah cukup jelas. Jadi strategi ini akan menjadi arah kita ke depan, bukan cuma untuk kita tumbuh, tetapi juga untuk memberikan dampak kepada bumi. Dari sekedar ide kecil, kami tumbuh menjadi gerakan yang memiliki tujuan besar. Visi, misi, dan strategi kami bukan hanya rencana bisnis, tetapi sebuah komitmen untuk masa depan yang lebih hijau, lebih bertanggung jawab, dan lebih berkelanjutan.